Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih bisa bertatap muka melalui media online ya, karena memang kita masih belum bisa bertatap muka secara langsung. Hari ini ya kita akan membahas materi matematika ya, materi matematika tentang bilangan persen ya, bilangan pecahan, bilangan persen, bilangan desimal yang terkait tiga bilangan tadi. Namun sebelum materi kita lanjutkan, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Oke, yuk kita akan membahas yang pertama, mengubah bilangan persen ya. Mengubah bilangan persen atau bentuk persen ke dalam pecahan. Kembali lagi, mengubah bilangan persen ke dalam bentuk pecahan. Sebelumnya kamu harus tahu dulu persen itu yang seperti apa, pecahan yang seperti apa. Di video sebelumnya Pak Bari sudah menjelaskan tentang bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu yang per. Ada bilangan pembilang dan ada bilangan penyebut. Nah, persen yang seperti ini nih, persen nih. Nih lambangnya nih. Ya, ini lambang persen. Contoh perhatikan 25%. Ini bacanya 25% ya. Persen artinya per 100. Kabar lagi, persen artinya per 100. Jadi 25% sama dengan 25 per 100. 25 per 100. Nah, ini 25 per 100 ini sudah masuk dalam bilangan pecahan ya. Sebenarnya sudah masuk bilangan pecahan. 25-nya pembilang dan 100-nya penyebut. Akan tetapi di sini kita mau sederhanakan ya. Kita mau sederhanakan biar bilangannya tidak terlalu besar. Nah, penyederhanaan bilangan pecahan yang sudah sebelumnya Bapak jelaskan, baik pembilang maupun penyebut sama-sama kita bagi dengan bilangan yang sama. Baru lagi sekali lagi. Penyederhanaan bilangan pecahan yaitu pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan bilangan yang sama. Jika pembilang dibagi 5, maka penyebutnya dibagi 5. Jika pembilang dibagi 10, maka penyebutnya dibagi 10. Tidak boleh berbeda ya. Nah, contoh soal di sini 25% sama dengan 25 per 100. Jika kita sederhanakan ya, 25 dengan 100 sama-sama bisa dibagi dengan bilangan berapa? Bisa dibagi dengan bilangan 5, bisa dibagi dengan bilangan 25, bisa. Nah, kita cari yang paling sederhana ya, dibagi dengan bilangan 25. Jika penyebutnya dibagi dengan 25, maka pembilangnya pun sama, dibagi dengan 25. 25 dibagi 25, 1. 100 dibagi 25, 1 per 4. Bisa sampai sini? Bisa ya? Jadi persen adalah per 100. Ini contoh. Misalkan kalau 20% sama dengan 20 per 100. 20 per 100 ini aja udah bilangan pecahan. Tapi kita sederhanakan lagi. Kita bagi dengan bilangan yang sama ya. Sama-sama bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 20. 20 dibagi 20, 1. 100 dibagi 20, 5. Jadi 1 per 5. Nah, Pak, bagaimana kalau ini kita balikkan ke dalam bilangan persen? Nah, ya kita lihat lagi contoh. Yang kedua, mengubah bentuk pecahan ke dalam persen. Kalau tadi kan sebaliknya ya, mengubah persen ke dalam bentuk pecahan. Kalau sekarang kita balik, mencari bilangan persen ya dalam bentuk pecahan. Jadi mengubah bentuk pecahan ke dalam bilangan persen. Contoh soal 2 per 5 berapakah bilangan persennya? Berapakah bentuk persennya? 2 per 5. 2 per 5 ini adalah bilangan pecahan. Kita akan ubah ke dalam bentuk persen. Nah, yang pertama tadi dari persen ke pecahan dibagi ya, dibagi. Berarti kalau dari pecahan ke persen kita balik dengan cara dikali. Contoh 2 per 5 ya. Ingat persen itu apa? Per 100. Kabar lagi, persen per 100. 2 per 5 ya. 5 dikali berapa yang hasilnya 100 ya. 5 dikali berapa yang hasilnya 100. 5 kali 5 25, berarti masih kurang ya. 5 kali 10 50, masih kurang. 5 kali berapa lagi? 5 kali 20
100. Berarti 5 dikali 20. Jika penyebutnya dikali 20, maka pembilangnya pun sama, dikali 20. Berarti 2 dikali 20 sama dengan 40 per 100. Ingat, 40 per 100 ini belum bilangan persen, masih bilangan pecahan. Bilangan persennya gimana Pak? Ya 40 per 100 berarti 40 per persen. Ingat, persen per 100. Contoh lagi nih, misalkan 3 per 25 ya. 3 per 25 sama dengan titik berapa persen ya. Yang tadi Pak Bari bilang, persen adalah per 100, berarti rubah penyebutnya menjadi 100 ya. Pertanyaannya, 25 dikali berapa ya, yang hasilnya 100 kali berapa? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Pintar, pilihannya 4 ya. Dikali 4. Jika penyebutnya dikali 4, maka pembilangnya pun dikali 4. 25 dikali 4, 100. 3 kali 4 berapa? 12. Pak, disederhanakan enggak? Enggak. Ya, enggak usah. Kalau disederhanakan nanti enggak 100 lagi, bukan persen dong ya. 12 per 100. 12 per 100 berarti berapa persen? 12%. Pintar. 12% ya. Bisa sampai sini ya. Pertama tadi mengubah bentuk persen ke dalam pecahan. Yang kedua mengubah bentuk pecahan ke dalam persen. Sekarang yang ketiga, mengubah bilangan persen ke dalam desimal. Nah, ini harus kamu tahu dulu nih ya, ciri-ciri bilangan. Pertama tadi bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu adalah bilangan yang per. A per B, C per D, 1 per 3, 5 per 6, 2, 3 per 5. Nah, di atas per, yang paling atas itu disebut dengan pembilang. Di bawah penyebut ya, itu bilangan pecahan. Bilangan persen nih yang lambangnya apa nih ya, derajat, garis miring derajat, itu persen, kamu harus tahu. Dan desimal yang kayak gimana Pak? Desimal itu yang koma, 2,5 desimal, 0,3 desimal, 3,2 desimal. Nah itu kamu harus tahu ya. Yuk, perhatikan, mengubah bilangan persen ke dalam desimal. Contoh, 45%. Yang Bapak bilang 45%, artinya 45 per 100 nih, 45 per 100. Oke, sama dengan 0,45. Dari mana nih Pak 0,45? Kalau mau dijabarkan nih, kalau mau kamu jabarkan ya, 0,45 dari mana? Yaitu 45 dibagi 100. Tuh, 45 dibagi 100. Bikin tuh kamu pembagian kurung. 45 dibagi 100. 45 dibagi 100 nggak bisa. Pinjam 0 naik 0, tapi kan lama kalau begini ya. Lama nih. Terus hasilnya nanti kalau 0,45. Sekarang gini, Bapak kasih gampangnya aja. Perhatikan. 45 per 100. Jika penyebutnya, Bapak lagi nih. Jika penyebutnya 10 ya. Jika penyebutnya 10, maka satu angka di belakang koma. Contoh. Misal contoh gini. 2,3 ya, 2,3 atau terbalik deh, gini aja deh. 23 per 10 dulu deh. 23 per 10. Rubah ke dalam desimal. Lihat penyebutnya berapa? 10. Berarti ada satu angka di belakang koma. Berarti 2,3. Nah, yang ini berapa penyebutnya? 100 ya, ada nolnya 2. Berarti ada 2 angka di belakang koma. 45 berarti 0,45. 38 per 100 berarti berapa? 0,38. 5 per 10 sama dengan berapa? 0,5. Jadi satu angka di belakang koma itu nilai penyebutnya 10. 2 angka di belakang koma nilai penyebutnya 100. 3 angka di belakang koma nilai penyebutnya 1000 dan seterusnya. Bisa sampai di sini ya? Bapak rasa bisa ya? Mudah-mudahan aja kita doakan semoga pandemi ini di negara kita bahkan di dunia bisa cepat selesai agar kita bisa bersekolah seperti biasa, bertatap muka ya. Jadi kita bisa saling tanya jawab secara langsung ya. Oke, dari 3 materi ini, yang pertama mengubah bentuk persen ke dalam pecahan, yang kedua mengubah bentuk pecahan ke dalam persen,
Yang ketiga, mengubah bilangan persen ke dalam bentuk desimal ya. 3 dulu ini aja, nggak usah banyak-banyak dulu nanti kamu pusing. Sekarang kita geser ke samping yuk, ada contoh soal. Oke. Latihan soal, perhatikan. Nomor 1, ubahlah pecahan di bawah ini ke dalam persen. Ubahlah bentuk pecahan di bawah ini ke dalam bentuk persen. Ada 2 soal. Nomor 1, 1/3/4. Nomor 2, 2/1/10. Ingat kembali, ini soal apa? Bilangan pecahan apa? Ya, ini bilangan pecahan campuran. Artinya kamu harus merubah dulu pecahan campuran ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Ya, videonya sudah Bapak jelaskan di video sebelumnya ya. Yang kedua, ubahlah bentuk bilangan persen ke dalam bentuk pecahan 50%. Berarti 50/100. Sederhanakan ya. Yang kedua, 125/sekian. Sederhanakan. Yang ketiga, ubahlah bentuk bilangan persen ke dalam bentuk desimal. 20%, 86%. Berubah ke dalam bentuk desimal ya. Nah, jadi soalnya silahkan kalian kerjakan, gunakan cara ya sesuai dengan yang sudah Bapak jelaskan. Lalu kalian tulis di buku tulis matematikamu, kalian isi, kalian foto jawabannya, lalu kalian kirimkan ke Telegram Pak Bahri dan ke Telegram Bu Ira ya. Setelah ini masih ada materi tema 2 yang akan disampaikan oleh Bu Ira. Terima kasih.